Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Wa qala aidan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal, kita berkumpul untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummatal Islam, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir di penghujung bulan Syawal ini, saat yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri-diri kita, bahkan kita mengevaluasi amalan-amalan yang telah kita perbuat dan yang akan kita perbuat. Apa saja planning yang kita akan lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah, amal saleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bulan Ramadan, kurang lebih 1 bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Kita perlu mengevaluasi diri kita, menakar kesuksesan dan kegagalan. Sudah seberapa istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sering memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita katakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, yang terus-menerus beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, dan tidak menjadi hamba yang hanya beribadah ketika datangnya bulan Ramadan. Di dalam muqaddimah yang tadi saya sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, yang terus-menerus kita lakukan, secara kontinu kita lakukan, meskipun amalan tersebut sedikit. Qiyam Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan, demikian juga ibadah-ibadah puasa, maka kita langgengkan, kita istiqamah
di 11 bulan berikutnya untuk menghidupkan amalan-amalan tersebut. Apakah itu ibadah yang berupa salat maupun ibadah yang berupa puasa. Demikian juga kita menghidupkan zikir, wirid yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar atau yang lebih akrab dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang para ulama ahli hadis mengatakan al-mukthiruna fi riwayatil hadis, yakni Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abdurrahman bin Sakhar, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin-pemimpin yang adil, para pemimpin-pemimpin yang istiqamah, yang adil di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amanah terhadap jabatan, terhadap apa yang dipimpinnya. Dan tentunya kita semua adalah pemimpin sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, anak dan istri kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah itu nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, bahkan hati yang Allah berikan, semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 di juz 15 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian berbicara tentang sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, apalagi urusan agama. Tidak berbicara kecuali atas dasar wahyu Allah, atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diajarkan terus-menerus oleh para ulama-ulama rabbaniyin, karena mereka itulah adalah al-ulama hum warathatul anbiya, para pewaris Nabi, yakni para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang sampai kepada kita ilmunya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dan indahnya Islam, sempurnanya Islam, nikmatnya kita berjalan di atas Al-Quran dan berjalan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan, dan janganlah kalian berbicara tentang sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan naungan, perlindungan pada hari tidak ada naungan, perlindungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ini yang kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, terus menerus memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara poin yang kedua ini, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah tadi, yaitu seorang laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia gelisah ketika dia tidak hadir salat berjamaah. Dia gelisah ketika dia tidak mampu melaksanakan ibadah salat wajib ya di awal waktu, tepat waktunya. Karena Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina qitaban mawquta."
Sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman itu telah Allah tetapkan waktunya. Tidak semaunya kita jamaah sekalian, ada waktu-waktu yang Allah tetapkan yang mengajarkan kepada kita kedisiplinan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut untuk memakmurkan masjid Allah. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Allah jawab dengan 5 poin yang disebutkan dalam surah At-Taubah, surah ke-9 di juz yang ke-10 di ayat 18, bahwa ada 5 syarat orang yang berhak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya masjid ini bukan milik kita, bukan milik takmir masjid, bukan milik perorangan atau sebuah yayasan dan lain sebagainya, tidak. Allah menegaskan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kata Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mewakafkan sebidang tanah, maka tentu itu wakaf lillah taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita tidak beribadah, tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Maka apa saja di antara syarat orang yang berhak memakmurkan masjid Allah? Allah tegaskan di surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah menggunakan kalimat innama, dalam ilmu bahasa Arab disebutkan yufidul hasr, pembatasan, hanya saja. Innama, sesungguhnya, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, murid dari Imam Malik, lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Apa kata beliau? Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beriman sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kata Imam Syafi'i, amantu bi rasulillah, aku beriman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'an rasulillah, dan beriman dengan apa yang dibawa dan diturunkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan, dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, mereka senantiasa mendirikan salat. Poin yang keempat, senantiasa mengeluarkan zakat. Dan poin yang terakhir, yang kelima, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Azza wa Jal. La yakhafuna laumata laim, orang yang beriman itu dia tidak akan pernah takut kecuali terhadap celaan orang-orang yang mencela dirinya. La yakhafuna illallah, mereka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Al-Baghdadi mengatakan, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah katakan di akhir ayat tersebut, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan mendapatkan hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan, perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yakni para pemuda-pemudi, anak-anak kita, para syabab, mereka yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama juga mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Imam Syafi'i mengatakan pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para pemuda nanti kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang cukup singkat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah. Dalam riwayat yang lain, wa an jismihi fima ablah.
tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara, 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya dia habiskan untuk apa, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lelah letihnya jasadnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah letihnya untuk apa? Ada yang menyebutkan bahwa wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa? Untuk taatkah kepada Allah atau sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di antara naungan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang dia bertemu dan berpisah. Dia bertemu dengan saudaranya atas dasar iman, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga ya, orang yang akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, yakni wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya adalah yaitu warajulun da'athum ra'atun dhatu munsib wa jamal qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak untuk bermaksiat oleh seorang wanita yang memiliki paras yang cantik, nasab yang mulia, namun dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya apa? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalahu ma yunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang dia bersedekah yang mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, karena dia khawatir bisa jadi sedekah yang dia keluarkan itu membatalkan sedekahnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti perasaan orang yang menerima. Yang terakhir, warajuluhun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, bermunajat khalian, dalam keadaan sunyi, dia bermunajat kepada Allah sehingga meneteskan air matanya, berderai air mata, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatan yang dia lakukan dan memperbanyak mengingat kematian tentunya. Karena di antara keutamaan orang yang mengingat kematian, apa kata Al-Imam Abu Ibrahim Ad-Daqqaq, man aktsara an dzikril maut ukrima bi thalatha. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, kembali segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah, semangat dalam beribadah. Dan yang ketiga, wa qana'atul qalbi, memiliki hati yang qanaah, senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam ibadah dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah jalla wa ala inna lil muttaqina mafaza. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala teriring salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa'anna al ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal fitan was suyuful mukhtalifah ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassa fil Indonesia wa fi Buntang wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا إليك كثير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله